Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Lautaro dedikasikan gol untuk putrinya, kecam insiden Vlare di laga Cremonese versus Inter Milan. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, menunjukkan sisi emosional dan kepemimpinannya usai membawa Nerazzurri meraih kemenangan 2-0 atas Cremonese. Dalam laga pekan ke-23 Serie A tersebut, striker asal Argentina itu tak hanya mencetak gol penting, tetapi juga mendedikasikannya untuk sang putri yang sedang berulang tahun, sekaligus mengecam keras insiden Vlare yang hampir mencederai kiper Cremonese, Emil Audero. Penampilan impresif Lautaro membuatnya dinobatkan sebagai Player of the Match, sekaligus mempertegas perannya sebagai figur sentral dalam perjalanan Inter musim ini. Setelah laga berakhir, Lautaro mengungkapkan makna emosional di balik gol yang ia cetak, penghargaan Man of the Match dan jersey pertandingan tersebut ia persembahkan khusus untuk sang buah hati. Hari ini adalah ulang tahun putri saya, penghargaan ini akan saya taruh di kamarnya. Saya berharap bisa segera pulang ke Milan dan menemuinya sebelum tidur, ujar Lautaro. Suasana kemenangan berubah serius ketika Lautaro diminta menanggapi insiden Vlare, yang dilempar ke arah Emil Audero di area penalti Cremonese. Sebagai kapten, Lautaro menjadi salah satu pemain pertama yang menghampiri Audero untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Bergomi puji Zielinski setinggi langit, prediksi skema baru Inter saat Calhanoglu comeback. Performa gemilang Piotr Zielinski bersama Inter Milan, kembali mencuri perhatian publik sepak bola Italia. Kali ini, legenda Nerazzurri sekaligus pengamat Sky Sport, BP Bergomi, secara terbuka memberikan pujian tinggi kepada gelandang asal Polandia tersebut usai tampil impresif dalam kemenangan 2-0 Inter atas Cremonese pada pekan ke-23 Serie A. Menurut Bergomi, Zielinski saat ini menjadi salah satu pemain paling menentukan di lini tengah Inter, bahkan berpotensi menjadi kunci utama dalam skema permainan Christian Cifu ketika Hakan Calhanoglu pulih sepenuhnya. Dalam analisanya di Sky Sport, Bergomi menilai bahwa Zielinski memiliki pengaruh besar terhadap permainan Nerazzurri. Zielinski itu menentukan, dari semua gelandang Inter, dialah yang paling sering membuat perbedaan, ujar Bergomi. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Zielinski kini berkembang pesat, menjelma sebagai motor kreativitas Inter Milan. Ia tidak hanya rajin mencetak gol, tetapi juga piawai dalam mengatur tempo, membuka ruang, dan menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Usai kalahkan Cremonese, Cifu soroti masalah Inter di babak kedua. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara setelah menaklukkan Cremonese dalam laga pekan ke-23 Serie A. Meski meraih kemenangan penting, pelatih Christian Cifu tak menutupi rasa kurang puasnya terhadap performa tim di babak kedua. Dalam konferensi pers usai laga di Stadion Giovanni Zini, Cifu menjelaskan alasan di balik sikapnya yang terlihat emosional di pinggir lapangan. Menurutnya, Inter seharusnya bisa tampil lebih tenang dan efektif setelah unggul 2 gol. Christian Cifu mengakui bahwa kekecewaannya muncul karena situasi pertandingan yang sebenarnya bisa dikendalikan dengan lebih baik oleh anak asuhnya. Yang membuat saya kesal adalah konteks pertandingan, kami bisa melakukan lebih baik. Namun saya tetap mengambil sisi positif dari kemenangan ini dan kedewasaan tim dalam memahami cara memenangkan laga, ujar Cifu. Pelatih asal Rumania itu menyoroti bahwa dalam 2 bulan terakhir, Inter kerap mengalami penurunan tempo di babak kedua, terutama saat sudah berada dalam posisi unggul. Bastoni puas Inter kalahkan Cremonese, kemenangan penting. Kemenangan Inter Milan atas Cremonese dalam laga pekan ke-23 Serie A dengan skor 2-0 di Stadion Giovanni Zini, kembali menegaskan mental juara skuad asuhan Christian Cifu. Meski tampil dominan, Alessandro Bastoni mengingatkan bahwa pertandingan melawan tim papan bawah tidak pernah mudah dan selalu menyimpan potensi masalah.
Bek timnas Italia itu menilai kemenangan ini sangat penting dalam perjalanan Inter menuju target besar musim ini, terutama dalam persaingan ketat di papan atas Serie A. Usai pertandingan, Bastoni mengungkapkan kepuasannya terhadap sikap yang ditunjukkan rekan-rekannya di lapangan. Menurutnya, menghadapi tim yang sedang berjuang menghindari degradasi membutuhkan konsentrasi ekstra. Kami harus tetap fokus, bersatu, dan solid. Kami tahu betapa sulitnya bermain melawan tim yang berjuang mengejar poin. Saya puas dengan sikap yang kami tunjukkan, ujar Bastoni. Inter tampil disiplin sejak menit awal dan mampu mengontrol permainan, hingga akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Lautaro Martinez dan Piotr Zielinski. Marotta sentil Liverpool, dan tegaskan bursa transfer Inter Milan hampir ditutup. Inter Milan melalui presiden mereka, BP Marotta, kembali menegaskan sikap tegas klub dalam menghadapi bursa transfer musim dingin. Menjelang laga melawan Cremonese, Marotta buka suara soal sejumlah rumor transfer, termasuk ketertarikan Liverpool terhadap Denzel Dumfries dan kegagalan mendatangkan Moussa Diaby. Dalam wawancara bersama Sky Sport yang dikutip FC Internews, Marotta menjelaskan bahwa Inter menjalani bursa transfer Januari dengan pendekatan yang tenang dan penuh perhitungan. Marotta menegaskan bahwa Inter tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk menambah pemain. Kami menjalani bursa transfer ini dengan tenang karena tidak ada celah besar dalam skuad, kecuali Dumfries yang baru pulih dari operasi, ujar Marotta. Menurutnya, Inter hanya akan bergerak jika ada peluang yang benar-benar masuk akal, dari sisi teknis maupun finansial. Kami siap berinvestasi, tetapi hanya jika peluang tersebut tepat. Sayangnya, kesempatan itu tidak muncul, tambahnya. CEO PSV, Marcel Brands tegas tolak lepas Perisic ke Inter Milan. Spekulasi soal kemungkinan kembalinya Ivan Perisic ke Inter Milan, akhirnya berakhir. PSV Eindhoven secara tegas menutup pintu bagi Nerazzurri setelah CEO mereka, Marcel Brands, memastikan bahwa sang winger asal Kroasia tidak akan hengkang pada bursa transfer musim dingin ini. Dalam wawancara bersama NOS jelang laga Eredivisie kontra Feyenoord, Brands menepis seluruh rumor yang beredar tentang masa depan Perisic. Banyak yang menulis tentang Perisic, tapi kami tidak pernah menerima apapun, ujar Brands. Kami sudah berbicara dengan pemain, memang ada pihak yang menghubunginya, begitulah sepak bola sekarang, tapi dia tetap di sini, titik. Pernyataan tersebut sekaligus memupus harapan Inter, untuk memulangkan mantan bintang mereka ke San Siro. Dalam beberapa pekan terakhir, media Italia melaporkan bahwa Inter tengah mencari solusi jangka pendek di sektor sayap. Nama Perisic muncul sebagai kandidat ideal berkat pengalamannya, kualitasnya, serta kedekatannya dengan klub. Perisic pernah menjadi bagian penting dalam kesuksesan Inter, termasuk saat meraih Scudetto. Tak heran jika manajemen mempertimbangkan opsi nostalgia tersebut. Zielinski incar rekor pribadi, setelah bawa Inter kalahkan Cremonese 2-0. Piotr Zielinski kembali menunjukkan perannya sebagai sosok penting di lini tengah Inter Milan. Gelandang asal Polandia itu mencetak gol krusial dalam kemenangan 2-0 Nerazzurri atas Cremonese di Stadion Zini, sekaligus membuka peluang untuk menyamai rekor terbaik dalam kariernya. Gol tersebut menjadi gol keempat Zielinski musim ini di Serie A, sebuah pencapaian yang membuatnya semakin percaya diri menatap sisa kompetisi Serie A dan Liga Champions. Usai pertandingan, Zielinski berbicara kepada DAZN dan mengungkapkan ambisinya untuk menyamai bahkan melampaui performa terbaiknya saat masih membela Napoli. Di musim terbaik saya bersama Napoli, saya mencetak 8 gol. Mari kita lihat apakah saya bisa melewati angka itu, tapi yang terpenting bukan gol, melainkan kemenangan tim, ujar Zielinski. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meski memiliki target pribadi, mantan pemain Napoli tersebut tetap mengutamakan kepentingan tim. Agen, Inter tolak lepas Fratesi ke Lazio karena gagal dapatkan Jones sebagai pengganti.
Masa depan David Fratesi menjadi perbincangan hangat di bursa transfer Januari ini. Gelandang Inter Milan itu ternyata diminati sejumlah klub, baik dari Italia maupun luar negeri, namun, pada akhirnya, Nerazzurri memilih bersikap tegas, Fratesi tidak dijual. Fakta menarik ini diungkap langsung oleh agen Fratesi, Giuseppe Rizzo, dalam wawancaranya bersama Sky Sport. Dalam pernyataannya, Giuseppe Rizzo membenarkan bahwa Lazio merupakan salah satu klub yang serius memantau situasi kliennya. Namun, Inter memutuskan menolak melepas Fratesi karena gagal merekrut Curtis Jones sebagai pengganti di lini tengah. Minat dari Lazio memang ada, namun kemudian Liverpool tidak melepas Jones, dan pada akhirnya semuanya terhenti. Inter tidak ingin kehilangan Fratesi saat ini, ujar Rizzo. Salah satu faktor penting gagalnya transfer Fratesi adalah keputusan Liverpool mempertahankan Curtis Jones. Situasi ini menciptakan efek domino di pasar transfer. Sebelumnya pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pembicaraan soal Curtis Jones ke Inter tersendat karena isu perpanjangan kontrak. Kabar positif untuk Inter, Barella dan Calhanoglu pulih saat lawan Sassuolo. Dua pilar utama lini tengah Inter Milan, Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu dikabarkan semakin dekat dengan comeback setelah sempat menepi akibat cedera. Kembalinya dua pemain kunci ini menjadi kabar menggembirakan bagi Nerazzurri, yang tengah bersiap menghadapi periode krusial di Serie A. Menurut laporan Sky Sport yang dikutip FC Internews, Barella dan Calhanoglu memiliki peluang untuk kembali merumput dalam waktu dekat. Bahkan, keduanya berpotensi masuk skuad saat Inter menghadapi Sassuolo pada pekan ke-24 Serie A akhir pekan ini. Meski kemungkinan besar hanya memulai laga dari bangku cadangan, kehadiran mereka tetap menjadi dorongan besar bagi tim asuhan Christian Cifu. Laga kontra Sassuolo akan menjadi pemanasan penting, sebelum duel akbar melawan Juventus pada tanggal 15 Februari. Resmi, Inter Milan umumkan transfer Yanis Massolin, tetap dipinjamkan ke Modena. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Prancis, Yanis Massolin, dari Modena. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang hingga tanggal 30 Juni tahun 2030. Menariknya, meski telah resmi menjadi bagian dari Nerazzurri, Massolin akan tetap memperkuat Modena hingga akhir musim ini dengan status pinjaman. Setelah proses administrasi rampung, Inter Milan akhirnya merilis pernyataan resmi terkait transfer Massolin. Dalam pengumumannya, klub menyatakan, FC Internazionale Milano mengumumkan kedatangan Yanis Massolin dari Modena Football Club 2018. Gelandang asal Prancis kelahiran 2002 tersebut menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2030. Massolin bergabung secara permanen dan langsung dipinjamkan kembali ke Modena hingga akhir musim. Pengumuman ini menegaskan bahwa transfer tersebut merupakan bagian dari proyek jangka panjang Inter. Yanis Massolin merupakan gelandang muda berbakat asal Prancis yang lahir pada tahun 2002. Bersama Modena, ia tampil konsisten di kompetisi domestik dan menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa musim terakhir.